Baik, firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berhenti. Pujilah dia dengan ceracap yang berentak. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan ujian kita pada pagi hari ini dan nyanyian kemenangan iman nomor 1 dalam nyanyian kemenangan iman. Suci, suci, suci. Hingga selesainya, biarlah Tuhan yang bertata di atasnya. Dan kami buka hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita sambung pujian kita dengan pujian nomor 229, Ajaib Anugerah Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang bisa suara 2, suara 3, silakan untuk memperindah suasana melalui pujian pada hari ini. 229, Ajaiblah Anugerah Yesus. Kita nyanyikan pujian dengan sukacita karena anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk bisa menikmati kasih karunia Allah.
atas kerajaan surga. Biarlah kesadaran ini akan membuat kita bersuka cita kalau dalam jalan kehidupan ini banyak pergumulan, tapi kita yakin dan percaya bahwa hakikat kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita berada dalam kerajaan surga. Karena itu, mari kita menghadapi setiap pergumulan hidup ini dengan berharap, sadar kepada Tuhan, dan biarlah sukacitanya senantiasa menjadi kekuatan baru bagi setiap kita. Baik, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu bagus ya. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, saya baca Mazmur nomor 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bijana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Aku silakan berdoa, saya saja berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan ini, mengucap syukur untuk Engkau, semua yang Engkau percayakan baik kami, semua harta benda, keuangan yang kami peroleh dengan usaha pekerjaan, namun itu adalah berkat Tuhan. Pagi ini kami akan memberikan persembahan kami, mengembalikan kepadamu sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan yang telah memberkati hidup kami. Berkati persembahan ini, dan biarlah kami memberi dengan sukacita, dan oleh persembahan hari ini Tuhan berkenan atasnya. Terima kasih, terpujilah namamu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat pujian nomor 138. Sion cepat, hai kerjamu sampaikan. Kabarkan Injil, kabar selamat. Disampaikan oleh hamba Tuhan pada pagi hari ini, dan melalui firman Tuhan hari ini kita diberikan rema, pemahaman, iman kita diteguhkan, dan biarlah kita menjalani hidup ini
semakin selaras dengan kehendak Tuhan adalah posisi kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kita sekalian untuk berdiri dan kita akan mempersiapkan hati kita biarlah Roh Kudus melembutkan hati kita dan biarlah bibit kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh ditaburkan pada hati kita yang bagaikan tanah yang subur yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan pujian nomor 208 dalam nyanyian Tuhan Iman, Injil yang berhidup. Nomor 208. bersyukur kepada Tuhan untuk satu minggu kami bisa lewati. Kami sehat, kami tidak tertular virus, dan itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Ada banyak orang yang tertular virus dan mereka bahkan mungkin ada yang kehilangan keluarga yang mereka kasihi, tapi kami sampai hari ini Tuhan sertai, dan kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan punya pesan yang pribadi kepada setiap kami, sehingga apa yang disampaikan kepada kami semua menjadi menambah pengalaman pribadi kami dengan Tuhan, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita, dan kami memahami seperti apa diri kami di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, kiranya Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini,
Berkati kami semua yang hadir pada hari ini, kami bukakan hati dan pikiran kami, dan supaya kami fokus selama 30 menit ke depan. Kami tidak memegang handphone kami untuk bermain sosial media, tetapi kami bisa fokus sebentar dan kami bisa mendapatkan hal-hal yang baru untuk menjadi kebutuhan dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua baik-baik saja. Buktinya kita belum ada yang sampai masuk ICU ya. Puji Tuhan banget. Dan saya juga nggak melihat ada teman-teman saya yang tertular COVID, tapi pendetanya teman saya ada yang meninggal karena COVID di Cinere. Ya, ini suasana yang mau nggak mau kita harus bisa lewati, dan tentunya kita harus menyikapi semua ini dengan firman Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, tema kita hari ini masih memahami diri sebagai anak Allah. Saya percaya bahwa sudah beberapa kali dikhotbahkan oleh Pak Gembala, dan saya percaya bahwa kita punya gambaran yang utuh apa sebenarnya hubungan kita, atau mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa kita harus memahami bahwa kita anak-anak Allah? Apa pentingnya buat kita kalau kita anak Allah? Apakah kalau saya anak Allah lalu nanti saya nggak tertular COVID? Apakah kalau saya anak Allah kemudian saya tidak akan mengalami kerugian? Atau kalau saya anak Allah saya akan menikmati semua fasilitas yang Tuhan berikan? Saya rasa kita bukan punya pemahaman seperti itu, Bapak. Kita akan melihat akan lebih jauh lagi. Nah, sebelumnya kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Oke, saya akan baca kepada kita, silakan disimak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ulangi lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini adalah firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Ibu. Nah, ada seorang pendeta suami istri bernama Richard de la Mora dan Britney. Iya, bisa lihat ya? Oke, yang paling belakang bisa lihat. Ya, mungkin ini nggak familiar dengan kita, muka mereka ini karena mereka nggak terlalu terkenal juga. Namanya Richard de la Mora dan Britney. Nah, kenapa saya tampilkan orang ini? Buat saya mereka ini unik ketika mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Britney, istrinya, dia adalah seorang pemain film dewasa. Saya bilang aja film porno ya, di Amerika Serikat. Dan dia sangat terkenal, dikenal pasti kalau ditanya orang-orang Amerika tahu dia, gitu ya, terutama laki-laki, gitu. Pasti tahu siapa cewek ini, Britney. Dan kemudian dia stres ketika dia sudah melakukan banyak hal itu. Dia stres dan dia hampir bunuh diri. Dia mencoba untuk menikmati narkoba dan sebagainya untuk menenangkan dirinya. Ternyata itu nggak membuat dirinya bisa tenang. Dia depresi dan dia hampir mau bunuh diri. Dan kemudian dia ketemu dengan seorang pendeta namanya Craig, senior dari salah satu gereja. Nama gerejanya XX Church, ya, Triple Church ya. Jadi itu diumpamakan dengan istilah-istilah mereka yang ketagihan porno ya. Nah, kemudian perempuan ini bertemu dengan seorang pendeta tersebut dan dia diinjili dengan caranya yang tentunya nggak dikatakan kamu mau hidup atau mati. Tentu itu orang-orang yang seperti ini nggak masuk di logikanya. Kok nawarin Yesus kayak gitu sih? Tentu dia ada pola tersendiri menghadapi orang-orang yang kecanduan seperti ini. Dan puji Tuhannya, perempuan ini, Britney, dia percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Dan kemudian dia dibimbing oleh salah satu pendeta namanya Richard de la Mora, dan akhirnya menjadi suaminya. Itu ya, 1 tahun setelah mereka berpacaran, setelah dia bertobat. Dan ini yang unik Bapak Ibu, Britney ini berkata begini, kita nggak bisa mencampurkan dua hal, antara pornografi dan Tuhan. Dua-duanya nggak bisa ketemu. Saya harus tinggalkan salah satu, tinggalkan porno dan kemudian saya ikut Tuhan,
atau saya ikuti porno dan saya nggak bisa mengikut Tuhan. Dan dia bilang, saya percaya Tuhan hanya karena anugerahnya. Saya nggak mampu untuk percaya Tuhan. Di dunia pornografi saya dibayar dengan mahal. Itu. Bagaimana mungkin pada akhirnya saya menerima Yesus? Itu karena anugerahnya dia. Dan sekarang mereka mengembalakan salah satu gereja di Amerika namanya Triple Church. Gitu ya. Kalau di internet anak-anak muda mau cari silakan. Ada di sana. Dan tahu nggak, jemaatnya semua adalah mantan pemain film porno semua. Jadi dia memang visinya dikasih oleh Tuhan adalah untuk menjangkau orang-orang ini, Bapak Ibu. Nggak ada gereja yang mau menjangkau begini. Kalau ada pelacur datang ke tempat gereja, mungkin sebagian akan suka, gitu ya. Tapi sebagian najis banget sih, ngapain sih di sini, gitu ya. Pada umumnya seperti itu ya. Tetapi akhirnya suaminya dipilih menjadi kepala meneruskan gereja tersebut. Dan itu menginspirasi sekali. Mungkin kalau dari Indonesia saya pengen ngobrol-ngobrol gitu ya, gimana sih caranya gitu ya. Dan itu buat saya luar biasa, karena mereka orang yang terkenal dengan kejahatannya, keburukannya, tetapi akhirnya berbalik mengikut Tuhan. Nah, kembali kita kepada bagian yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Injil Yohanes ini unik dibandingkan dengan tiga Injil yang lain. Nah, Injil mencatat banyak tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang ditulis oleh ketiga Injil yang lain, dan menyatakan bahwa dengan lebih sempurna tentang kepribadian Yesus. Nah, tetapi Injil Yohanes ini ditulis dengan unik, Bapak Ibu. Nah, di sana dia menuliskan bahwa penulis Yohanes ini dia dengan pede dia berkata bahwa saya adalah murid yang dikasihi Yesus. Itu ditulis dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-23, kemudian pasal 19 ayat 26 dan sebagainya. Nah, sebagian tradisi di kekristenan di zaman dahulu mereka berkata bahwa penulisnya adalah Yohanes anak Zebedeus, penulis kitab Yohanes ini, dan salah satu di antara 12 murid, dan mereka adalah murid yang menurut saya hebat, mereka di atas rata-rata murid yang lain. Itu ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka pengaruhnya sangat besar. Nah, saya kasih oleh Tuhan. Kemudian kenapa surat Yohanes ini ditulis, saya pengen kasih tahu sedikit buat kita semua bahwa kenapa sampai muncul Injil Yohanes ini penyebabnya. Jadi pada saat Yohanes ini, Rasul Yohanes ini dia tinggal di Efesus, dia menyendiri di sana, kemudian diminta oleh para penatua untuk menulis Injil Yohanes ini. Ya, karena kenapa ditulis? Karena pada saat itu ada seorang tokoh Yahudi bernama Cerinthus, dia menyerang kekristenan. Dia sangat menyangkal dan menolak kepribadian dan keilahian Yesus, gitu ya. Dia orang Yahudi dan dia berpengaruh, pasti didengar oleh sesama orang Yahudi. Dan akhirnya mulai timbul keresahan kepada penatua di Efesus. Mereka minta Yohanes untuk menulis kitab ini. Dan itu sebabnya kita lihat kitab Injil Yohanes ini, dia sangat dalam teologinya, ada banyak kata percaya di sana, dan dia menyoroti tentang keilahian Kristus. Mulai dari ayat pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dan seterusnya. Dan itu sebabnya kalau ada orang bilang kalau mau baca seluruh Injil, baca aja dulu Yohanes, gitu. Bisa mewakili Injil yang lain. Karena itu dalam sekali, dia sedang membantah atau menolak Cerinthus melawan pengajaran yang sesat ya pada waktu itu. Nah, Injil Yohanes tetap melayani gereja sebagai suatu pernyataan teologis yang sangat dalam tentang kebenaran. Dan dia menceritakan bahwa Yesus menjelma menjadi manusia. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Yohanes juga menyatakan tujuannya dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Dia berkata begini, supaya kamu tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kata percaya itu diulang-ulangi dari pasal pertama sampai pada pasal yang terakhir. Itu keunikannya kitab Yohanes, Bapak. Nah, naskah kuno dari Yohanes ini memakai satu kata, yaitu percaya ya, ada kata percaya di situ. Nah, itu diterjemahkan, kata percaya yang di pasal ini itu diterjemahkan yaitu sehingga kamu mulai dapat percaya. Jadi diterjemahkan ketika kita mulai percaya mengikuti Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Kemudian kata percaya ini lagi diterjemahkan
sehingga kamu dapat terus percaya kepada Tuhan. Jadi memang kata-kata Yunani itu kaya dengan pengertian, dan maknanya sangat dalam kalau terjemahkan di bahasa Indonesia. Jadi kata percaya yang kita sudah baca tadi itu mengandung dua unsur. Yang pertama, sehingga kita mulai percaya kepada Tuhan, dan kemudian bisa terjemahkan lagi, sehingga kita terus percaya kepada Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, penulis Injil Yohanes ini sedang meyakinkan kita bahwa kita perlu percaya kepada Yesus supaya kita diselamatkan. Apakah kita semua di sini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita? Amin. Oke, banyak ragu-ragu ya. Atau nggak mau pamer bahwa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, itu adalah salah satu core values-nya kita sebagai orang Kristen, bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada ajaran yang lain di luar itu, maka itu sudah pasti tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau ada yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan, sudah jangan dengarkan lagi yang lain. Itu dulu yang paling pertama, gitu ya. Sehebat-hebatnya para pembicara yang terkenal, atau Bapak Ibu ikut webinar online, dan dia mulai mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, maka tinggalkan, segera left dari Zoom tersebut, karena itu akan menyesatkan berikutnya. Itu paling utama sekali. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, pertanyaannya apa istimewanya kita kalau kita mengikut Tuhan? Tadi dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang mana? Pertanyaan saya, gitu ya. Apakah orang yang tidak menjadi atau tidak menerima namanya diberinya kuasa juga? Kemudian dijelaskan lagi di kalimat berikutnya, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Jadi kenapa kita disebut istimewa, Bapak Ibu? Tadinya Yesus datang ke dunia bukan untuk kita semua, tadinya ya, bukan buat seluruh dunia. Yesus datang ke dunia buat orang Israel, gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di pasal di ayat yang ke-12 dan sebelumnya, di situ dijelaskan bahwa umat kepunyaannya menolak Dia. Jadi supaya misi ini pada akhirnya tidak diterima tadi oleh orang Israel, yang itu adalah sasaran misi utamanya, kemudian memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita di Indonesia. Nah, itu salah satu hak yang istimewa. Kenapa? Kita diberikan kesempatan untuk ikut dalam kekekalan. Jadi itu salah satu keistimewaan kita ya. Kita diangkat dari anak yang tidak dianggap, gitu ya, orang yang tidak dianggap, kemudian diangkat jadi anak oleh Tuhan. Jadi itu istimewanya, Bapak Ibu. Kalau kita mau cari tahu apa istimewanya, nah kita diberikan hak istimewa sama dengan orang-orang Yahudi. Tetapi bukan berarti kita harus sama juga menjadi orang Yahudi ya. Makanya banyak gereja ikut gaya-gayanya orang Yahudi juga, gitu ya, sampai pakai baju kerajaan, gitu ya. Bukan itu maksudnya, gitu ya. Kalau harus mengikuti semua hari rayanya orang Israel, nggak perlu juga, gitu. Itu buat mereka, gitu ya. Hak istimewa kita adalah kita sama-sama memperoleh keselamatan di dalam kehidupan kekal. Jadi nanti di surga kalau kita ketemu dengan orang Israel nggak bilang, rumahmu tipe 36, kami tipe 90, kamu itu anak bawang, gitu ya, anak diangkat, dipungut, nggak jelas, gitu. Nggak ada. Semua kita sudah diangkat, diberikan hak istimewa oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya itu kuasa salah satunya yang Tuhan berikan. Yang kedua, apa yang istimewa adalah kita dilahirkan kembali. Nah, Pak Gembala sempat singgung minggu lalu. Itu sebabnya Nikodemus bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya saya dilahirkan kembali? Apakah saya perlu balik ke rahim ibu saya dan kemudian saya dilahirkan kembali, gitu ya? Nikodemus itu orang yang pandai, Bapak Ibu. Dia tokoh, salah satu orang hebat di sana. Dan kemudian dia sampai nggak ngerti juga ya. Kita sekarang enak aja ngerti kalimat Yesus karena banyak tafsiran, ya kan? Para pendeta belajar banyak, jadi para pendengar tinggal iya aja, gitu ya. Nah, sekarang kita enak
Kita ngerti apa artinya dilahirkan baru, artinya kita dibaptis dulu, kemudian kita meninggalkan hidup kita yang lama seperti Britney tadi. Dari dia pemain film dewasa, kemudian sekarang dia menjadi pendeta, gitu ya. Bukan masalah pendetanya, tetapi masalahnya dia sanggup meninggalkan enaknya hidup dan dia menjadi pelayan, yang menjadi penginjil sampai sekarang. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan kita. Nah, seorang yang bernama Tertullianus, dia bapak gereja, kalau bapak ibu pernah dengar, dia berkata begini. Ini bahasa Latin ya. Vio non nascuntur Christiani. Artinya orang tidak dilahirkan Kristen, tetapi dibuat menjadi Kristen. Yang buat adalah Tuhan ya, gitu ya. Tuhan menyentuh hati kita. Itu kata bapak gereja. Jadi kita nggak dilahirkan menjadi orang Kristen, tetapi kita dibuat menjadi orang Kristen. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu apa aplikasinya dalam hidup kita kalau kita sekarang anak Allah? Kalau kita anak-anak Allah, apa dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih maksudnya gitu? Apakah cukup saya tahu bahwa saya diistimewakan, saya memperoleh kehidupan kekal, kemudian saya diberikan hak istimewa juga untuk lahir baru? Apakah cukup dengan itu? Apa maksudnya? Bagaimana menjalani kehidupan sehari-harinya? Nah, saudara kasih oleh Tuhan, waktu saya berapa lagi? Oke, yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar yang pertama. Mengikuti Yesus dan pasti kita akan berjalan di belakangnya. Mengikuti Yesus dan berjalan di belakang Yesus. Dalam Matius pasal 14 ayat 19 sampai 20 dia berkata begini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Ayat 20 dia berkata begini, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, marilah berjalan di belakangku, marilah berjalan di belakangku itu adalah kalimat yang dalam sebenarnya Tuhan Yesus pakai istilah orang Israel waktu itu. Nah, mari ikut aku itu kebiasaan mereka di sana dan mereka ngerti apa yang Yesus maksud, gitu ya. Di dalam perjanjian lama itu pengikut itu artinya dia harus mau hidup seperti apa yang tuannya mau. Yang pertama, mengiring tuannya, menaati tuannya, mencintai tuannya, menyerahkan diri, kemudian mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu namanya ikutlah aku. Nah, apa sih sebenarnya berjalan di belakang Yesus itu? Saya mau minta salah satu yang paling muda di sini, siapa ya? Chris, enggak, Michelle, minta tolong Michelle, tolong ke depan dong bro. Oke, kita tolong pada rumahnya, izin ya. Oke, tenang, jangan takut. Senyum dong bro, biar saya enakan gitu. Oke, kita tolong ya. Jadi ikuti perintah saya ya. Anggap saya Yesus hari ini. Oke, hari ini aja, beberapa menit doang. Saya hanya mencoba ilustrasikan aja. Jadi coba ikut saya ke belakang ya. Oke, di belakang saya. Oke, ikut. Ya. Ikut langkah saya. Oke. Sudah? Sekarang balik lagi. Oke. Nah, ikut lagi. Oke. Nah, mengikuti Yesus dalam bahasa Yunani artinya mengikut Tuhan dari belakang. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka nggak bisa berjalan bersamaan dengan tuannya atau di depan tuannya, nggak bisa, itu nggak sopan. Jadi orang yang mengikut tuannya harus berjalan di belakang, gitu ya. Nggak pernah boleh mau dia naik kendaraan, mau naik onta atau mau naik naik sepeda Pacific Norris ya, nggak bisa di depan, gitu ya. Harus tetap di belakang. Kalau dia di sini, itu namanya kurang asem, gitu. Dia nggak tahu diri, gitu. Nah, dia apalagi begini, wah ini nggak benar nih. Gitu. Nah, oke, kalau misalnya saya Tuhan Yesus kemudian saya bilang kepadamu ikut saya, oke. Sekarang kamu lawan arah ya. Saya jalan, kamu lawan arah. Oke, itu namanya murid bagaimana? Ya? Tidak ngikut itu. Lancang ya. Oke, thank you ya. Thank you Mas. Oke, makasih. Nah,
Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikutlah aku, itu artinya kita berjalan di belakang Yesus. Gitu. Kita nggak bisa ngatur Yesus, pimpin Yesus jadinya, kita di depan. Gitu. Itu sebabnya dalam kehidupan kita kalau kita berdoa, kemudian kita nggak dijawab, dan kemudian berkata, Tuhan maunya apa sih ini? Gitu ya. Kemungkinan kita sedang memimpin Yesus itu. Kita nggak berjalan di belakangnya Yesus. Kita hanya berdoa, berdoa itu meminta ya. Namanya meminta nggak, bukan mengatur namanya. Apakah ada anak bapak ibu yang punya anak di sini? Kalau dia minta kemudian ngatur bapak ibu, saya butuh duit 5 juta sekarang juga. Kalau enggak saya nggak mau jadi anak bapak lagi. Kata bapaknya silakan, Pak. Itu yang saya mau tunggu. Gitu ya. Pergi dari sekarang gitu. Mumpung lagi corona nih. Jangan sampai ya. Nah itu kita perlu berjalan di belakang Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya hidup kita sesuai dengan gimana Yesus arahkan kita. Itu sebabnya di Matius pasal 4 ayat 19-20 dia berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan kemudian murid-muridnya mengikuti dia dari belakang. Nah sesuai kasih oleh Tuhan, saya ulang lagi, mengikuti Tuhan artinya mengiringi, menaati, mencintai, menyerahkan diri, dan mengabdikan diri pada Tuhan. Jadi mengikut Tuhan bukan setengah-setengah ya. Kalau kita masih suka begini, oke, saya ikut Tuhan tapi please Tuhan saya masih suka mencuri. Itu harusnya nggak bisa gitu ya. Ikut Tuhan total gitu. Ikut Tuhan total. Ya walaupun dalam menjalaninya kita perlu proses ya, perlu kedewasaan. Nah hal yang kedua adalah hidup kita pasti berubah. Dan perubahan itu tergantung kepada siapa atau siapa yang kita ikuti. Nah saudara kasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah seharusnya ketika kita sudah lahir baru, itu artinya sudah ada perubahan yang signifikan. Minimal ada usaha lah untuk berubah gitu ya. Kalau kita tadinya belum percaya Tuhan, kita juga nggak ada perubahannya, kita kalau dilihat orang nggak ada sukacitanya lah pokoknya gitu. Minimal itu sukacita ya. Hal-hal yang lain kan kita nggak tahu ya. Dan kemudian ikut Tuhan sekarang, tetap aja mukanya nggak sukacita juga gitu. Itu yang dilihat manusia loh ya. Apalagi hal yang nggak dilihat manusia, kita nggak tahu, kita nggak bisa hakimi orang. Nah mengikuti dan berjalan di belakang seseorang pasti akan membawa akibat baik atau buruk, tergantung siapa yang kita ikut. Misalnya kalau kita dalam pekerjaan kita mengikut seseorang yang, atau kita fans dengan seseorang yang kerja keras. Kalau mahasiswa biasanya mereka fans dengan mahasiswa udah ganteng atau cantik, pinter lagi, terus rajin ngikutin apa kata dosennya dan sebagainya. Nah biasanya kita suka nih. Atau mungkin dosen yang ngasih tugas bisa negosiasi gitu ya. Mungkin biasanya dosen yang lain kasih tugas 10, kalau yang ini 1 aja gitu. Biasanya kita suka yang begitu ya. Mahasiswa, amin. Oh nggak ada mahasiswa. Oke. Oh enggak ada ya. Luar biasa. Semua suka tantangan penting mahasiswa di sini. Oke. Atau memang ada mahasiswa di sini. Nah, sesuai kasih oleh Tuhan, perubahan itu tergantung siapa yang kita ikuti. Kalau yang kita ikuti adalah Yesus, maka kita akan ngikutin apa yang Yesus lakukan. Kalau kita ngikutinya atau kita suka bergaul dengan orang yang suka gosip, dipastikan kita pasti suka gosip. Percaya deh. Coba cek aja, ingat-ingat tetangga bapak ibu yang sukanya begitu. Nah kalau kita anak muda sukanya ngikutin orang yang suka merokok, suka nyimen tahu ya? Itu istilah anak muda untuk narkoba, fly gitu ya. Maka pasti dipastikan hidupnya akan seperti itu. Tetapi kalau kita ikut cara hidupnya Yesus, maka pasti juga harusnya hidup kita sama dengan cara hidup Yesus. Nah Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan, ketika kita mengikuti Yesus, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harusnya kita mengikuti gaya hidupnya Yesus. Kita mulai memperhatikan apa yang diperhatikan Yesus. Kita mulai peduli apa yang dipedulikan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kita mulai mengasihi apa yang dikasihi oleh Yesus. Itu seharusnya. Masalahnya kalau dalam hidup kita berkata, kita rajin ke gereja, kita berkata bahwa saya ngikut Yesus.
Tapi sepertinya ini yang kita lihat ya, karena manusia kan melihat apa di depan mata nih ya. Itu yang dikatakan oleh Samuel ya. Tuhan melihat hati. Oke. Manusia nggak bisa melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata. Kita melihat hati seseorang kalau dia mau ngutang gitu. Kita baru bisa cek ya. Lama nggak kedengaran tiba-tiba tanya kabar kita. Nah itu hati-hati. Hati-hati itu biasanya mau minjem duit. Nah kita bisa cek hati orang kalau begitu. Wah ini pasti maunya mau minjem duit nih. Biasanya tebakan saya benar sih. Nggak tahu Bapak Ibu ya. Makanya saya takut telepon Bapak Ibu. Ya, jadi kita mulai perhatikan apa yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mulai mengikuti Yesus, kita memahami bahwa diri kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita mulai mengikuti apa yang Yesus mau. Kalau kita perhatikan apa sih yang Yesus lakukan dalam hidupnya? Yang pertama, dia berkenalan, mendekati orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu. Ya, jadi dia suka berkumpul dengan orang yang berdosa, bukan supaya dia juga berdosa, tetapi supaya orang yang berdosa itu mengerti bahwa ada anugerah yang bisa mereka terima dari Tuhan. Jadi kenapa kita harus bergaul dengan orang yang berdosa? Bukan supaya kita tertular dengan mereka. Kalau COVID kita bergaul dengan dia itu nggak bagus ya. Oke. Tapi kalau orang berdosa, kita perlu dekati mereka supaya apa? Supaya mereka mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang juru selamat yang siap menerima mereka. Pak Dharma sempat singgung waktu itu waktu bawa firman Tuhan, beliau berkata bahwa banyak orang-orang yang depresi itu yang kecewa. Mereka bukan karena kehidupannya begitu, tetapi cara pandangnya mereka berkata, saya ini nggak ada yang bisa terima lagi. Gitu. Nah, bagaimana dia tahu bahwa dia bisa diterima? Perlu ada orang lain yang kasih tahu dia. Makanya kalau kita perlu ketemu dengan orang seperti ini, jangan hakimi dia dulu. Yang berkata, kalau kamu nggak bertobat, kamu masuk neraka. Itu ya sudah, dia bilang neraka aja nggak apa-apa. Ya mungkin kita perlu kasih tahu anugerah Tuhan dulu kepada dia. Kalau kamu ikut Tuhan, ada anugerah yang bisa menyelamatkan kamu. Dia legakan ya. Baru kasih tahu neraka dan surga kepada dia. Jangan dari awal dulu, jangan takut-takutin dulu gitu ya. Karena itu berhasil juga beberapa kali saya ngomong itu kepada teman yang saya lihat mukanya nggak meyakinkan gitu ya, menakutkan. Dan ternyata itu masuk Bapak Ibu ya. Ya ini hanya salah satu cara aja ya, banyak cara ya. Salah satu hal adalah kita perlu perkenalkan anugerah Tuhan dulu, baru syarat-syarat di belakangnya. Nah, poin yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah berjalan di belakang Yesus membuat kita terkesima prioritas hidupnya, keprihatinannya, orientasi hidupnya yang tidak biasa pemuka agama lakukan pada umumnya. Jadi Yesus memang sangat luar biasa ya. Dia punya cara hidup yang berbeda pada umumnya. Dari mana kita tahu kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu? Kalau nggak baca Alkitab ya susah carinya, karena yang dipelajari dari khotbah di sini cuma 30 menit sekarang, gitu ya, dikit banget. Saya mikir-mikir ya, menyampaikan firman Tuhan 30 menit itu pusing gitu. Bagaimana cara merangkum sepanjang itu supaya bisa 30 menit? Dan itu beban tersendiri buat hamba Tuhan di depan ini, Bapak Ibu ya. Jadi gak gampang. Mendingan 1 jam sekalian, 45 menit masih oke gitu. Apalagi kalau dipres lagi 20 menit, pusing lagi gitu. Nah, terima kasih oleh Tuhan. Jadi kita mulai melihat prioritas hidup Yesus. Apa prioritasnya? Adalah menyelamatkan yang terhilang, adalah memberitakan tentang kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua adalah kita mau tidak mau, saya bilang tadi, kita harus berubah mengutamakan seperti yang diutamakan oleh Tuhan Yesus. Lalu saya kasih oleh Tuhan, mengubah paradigma kita memang gak mudah ya. Tetapi kalau kita mau mengikut Tuhan, itu artinya kita siap memang mengubahnya pelan-pelan. Kalau tadinya kita gak peduli dengan orang lain yang mungkin kita tahu hidupnya amburadul gitu ya, kita gak peduli dengan dia, sudahlah terserah kamu deh. Yang penting kita tetap berteman, kamu teman saya dan saya teman kamu, dan silakan jalani hidupmu, yang penting kita jangan berantem aja gitu ya. Apakah itu salah? Buat saya itu salah ya gitu. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, yang perlu kita perhatikan adalah Yesus tidak menuntut kita untuk berubah. Oke, saya jelaskan maksudnya ya. Jangan marah dulu kepada saya.
Yesus nggak nuntut orang untuk berubah. Coba perhatikan baca Injil. Ketika Yesus panggil Zakheus, apakah Yesus bilang kamu harus bertobat dulu atau kamu harus kembalikan semua dulu? Enggak. Itu kesadaran diri Zakheus gitu ya. Kemudian dengan Matius, pemungut cukai juga, ikutlah aku. Kemudian dengan kesadarannya, saya mengikut orang yang benar, orang yang baik, maka masa sih saya masih hidupnya nggak benar gitu. Nah, artinya ada kesadaran. Nah, Yesus dia ngajak orang untuk mengikut dia. Nah, Yesus tidak menuntut kita dulu untuk berubah, tetapi ngikut dia dulu. Karena mendingan ya, ada salah satu saya baca buku, dia berkata begini, kita nggak bisa merubah orang kecuali dirinya sendiri dan Tuhan yang merubah. Gitu ya. Walaupun Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia nggak mau, bisa aja kan ya Tuhan Yesus bilang, Steve, hatimu seperti robot, ngikut apa aja gitu. Tuhan Yesus bisa aja gitu. Tetapi Tuhan Yesus maunya kita ngambil keputusan sendiri gitu, untuk melakukan apa yang dia lakukan. Nah, itu yang menarik dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ketika kita mulai berjalan di belakangnya dia nggak bilang kamu ikuti langkahku, gayaku, menggok-menggokku seperti apa gitu ya, senyumku bagaimana. Enggak, ikut aja. Dan ketika mengikuti dia, pasti kita lihat dong apa yang dia lakukan, apa yang kebenaran yang dia sampaikan, dan itu yang kita ikuti gitu ya. Masalahnya kalau murid-muridnya itu, kita lihat mereka dengan sadar sendiri akhirnya mulai mengikut apa yang Yesus lakukan. Petrus yang suka marah itu, yang cepat sekali ngomong gitu, baru mikir gitu. Akhirnya dia mulai pelan-pelan ngikutin apa yang Yesus lakukan gitu ya. Bayangkan aja murid Yesus potong telinga orang yang menangkap Yesus. Apakah itu benar nggak, Bapak Ibu? Bagi anak muda yang suka marah, itu benar, kita membela Tuhan ya kan? Gitu ya. Tetapi Yesus ngajarin itu nggak? Enggak gitu. Tetapi pelan-pelan dia akhirnya mulai bertobat lagi gitu ya. Pak Petrus itu adalah gambaran kita semua, Bapak Ibu. Kita sudah ngikut Tuhan, tetapi kadang-kadang melawan gitu ya. Terus bertobat lagi, ditegur pendeta, kesel gitu. Tapi iya ya, benar juga kata Pak Gembala ya, negur saya gitu. Dan kemudian kita kadang-kadang mulai lagi seperti Petrus, Bapak Ibu. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk berubah langsung, karena memang nggak akan mudah untuk berubah. Buktinya orang Israel, Bapak Ibu. Apakah mereka bisa berubah total? Nggak bisa. Itu kacau banget hidup mereka. Naik turun, percaya Tuhan, kemudian tiba-tiba bikin Baal gitu ya, bikin dewa dari emas gitu ya. Bayangkan, sudah mereka melihat tiang api, melihat air terbelah, tetap aja nggak percaya Tuhan. Apalagi kita yang hanya mendengarkan. Tapi memang perlu yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu akan lebih dalam bagi kita. Tetapi Yesus mengajak kita untuk berubah. Gitu ya. Nah, sesuai kasih oleh Tuhan, ajakan Tuhan Yesus misalnya khotbah di bukit. Khotbah di bukit bukanlah petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya hidup, tetapi gambaran bagaimana kita akan hidup jika kita berjalan mengiring Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Itu bukan petunjuk bagaimana kita hidup. Kita baru bisa berbahagia kalau kita miskin. Kalau begitu kita harus menderita semua dong. Enggak. Tetapi yang dikasih tahu di situ adalah kalau kita ngikut Tuhan, kalau kita miskin rohani di hadapan Tuhan, maka kita akan memperoleh kerajaan surga. Jadi memang Tuhan Yesus pengajarannya paling the best of the best ya. Tetapi bukan berarti orang Kristen ajaran Yesus membebaskan semua, enggak. Aturan kita jauh lebih ketat sebenarnya, tetapi dengan cara mengikut Yesus. Lakukan pelan-pelan apa yang dilakukan oleh Yesus. Katakan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Memperhatikan prioritasnya, memperhatikan apa yang dia kasihi, dan sebagainya. Tetapi Yesus mengajak kita untuk berbuat benar. Menurut saya lebih kuat ajakan daripada larangan. Karena kenapa? Kalau dilarang, nanti kalau nggak ada orang, dia lakukan pasti. Tapi kalau ajakan dengan kesadaran sendiri, oh iya, ternyata dia benar ya. Iya sih, kalau saya lakukan ini salah nih. Coba aja Bapak Ibu lihat, kalau anak Bapak Ibu bilang jangan sentuh kue di situ ya, itu baru matang. Kalau disentuh itu akan rusak. Gitu. Pas Bapak Ibu keluar atau Ibu keluar, dia pasti akan
cocokkan tangannya, jarinya di situ. Apa sih kok mama? Iya, nggak boleh gitu. Pasti dia coba gitu, rasa penasaran. Tapi coba bilang ke dia, ayo nanti kita makan ya, nanti kita makan sama-sama. Coba lihat ya, kalau saya sentuh ini pasti rusak nanti. Kita keluar aja deh ya, kita jalan-jalan dulu deh. Nanti kalau udah matang kuenya kita balik ke sini kita makan. Itu pasti berbeda lagi ceritanya. Jadi Yesus tidak membebani kita dengan berbagai tuntutan, syarat, peraturan, suruhan, larangan dan sebagainya. Dia mengajak kita untuk berjalan di belakangnya Dia. Mungkin perjalanan bersama dengan Yesus susah, berat, mungkin banyak penderitaan, rintangan, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memegang tangan kita ketika kita mulai jatuh, karena Dia di depan kita. Dia akan tarik tangan kita, ayo bangun Steve, ayo bangun Chris, kamu sudah terlalu lemas itu kakimu, kamu bangun lagi, kamu harus kuat kembali. Dan itu adalah yang Yesus lakukan bagi kita semua, Bapak Ibu. Penutup, ada seorang bernama John Harper. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya? Kalau saya bilang begini, film Titanic, langsung semua tahu ya. Tahunya Jack and Rose ya, adegannya begini ya. Ada Bapak Ibu di naik motor, tangannya begini, luar biasa. Nah, itu ada di balik cerita Titanic itu ada kisah yang lebih menarik, Bapak Ibu. Namanya John Harper. John Harper ini dia seorang pendeta. Dan kemudian waktu itu sebenarnya dia mau ke suatu tempat, itu saya lupa tujuan kapal ini kemana. Harusnya dia nggak naik kapal Titanic, tetapi ada perubahan jadwal kapal yang dia mau naiki, dan dia harus naik ini, mau nggak mau. Kalau dia nggak naik Titanic, itu dia akan ketinggalan kapal dan nunggu 1 bulan lagi. Dan kemudian waktu dia ceritakan ini kepada jemaatnya, dia seorang gembala, dia ceritakan, saya akan pergi untuk bermisi ke salah satu negara. Dan saya akan pergi selama beberapa hari, beberapa bulan, dan saya akan kembali, saya akan naik kapal ini. Kemudian ada jemaatnya yang mungkin ya berdoa gitu. Dia bilang kepada Pak Pendeta John Harper, dia bilang, Pak, jangan pergi naik kapal itu. Saya sudah bermimpi bahwa akan ada kecelakaan serius yang akan terjadi, kecelakaan fatal. Kemudian Pak Pendeta John Harper berkata, saya lebih percaya dengan misi yang Tuhan taruh dalam hatiku, dan saya akan naik kapal itu apapun yang terjadi. John Harper dia nggak menunda oleh karena peringatan dari jemaat tersebut. Kemudian singkat cerita, kapal ini menabrak karang dan seperti yang kita tonton, dan orang-orang mulai diselamatkan di Sekoci, Bapak Ibu ya. Dan tiap John Harper ini mau dibawa gitu, mau diangkut di Sekoci, kemudian dia tanya orang lain dulu, kamu sudah selamat belum? Gitu ya. Kalau mereka bilang belum, kamu naik dulu, naik Sekoci dulu, dan dia tinggal, gitu ya. Dan hampir semua yang naik Sekoci nggak ada yang bilang saya sudah selamat, maksudnya selamat menerima Yesus ya. Apakah kamu sudah percaya Yesus? Mereka bilang belum, dan dia nggak kasih tahu tujuannya apa, gitu ya. Mereka jawabnya jujur, oke, kamu naik dulu, saya terakhir, gitu. Dan suatu kali tinggal berdua nih sama 2 orang pemuda, dan Sekoci terakhir. Hanya satu yang diizinkan masuk di Sekoci tersebut, dan John Harper paling berpotensi atau paling diizinkan untuk naik karena dia dewasa, sudah tua, nggak kuat lagi untuk berenang, nanti pernapasannya kurang bagus. Kemudian John Harper tanya ke pemuda ini, kamu sudah mengikuti Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Dia bilang belum, Tuhan. Dia bilang kamu naik. Sebelum mereka naik, dia cerita dulu kepada pemuda ini. Dia berkata, kamu harus diselamatkan, kamu harus hidup. Hidupmu masih panjang nih. Dan kamu harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhanmu. Dan setelah kamu lakukan ini nanti, setelah kamu selamat, kamu harus beritakan ini kepada orang lain, bahwa yang menyelamatkan kamu adalah Yesus, bukan saya. Oke? Dan benar aja, John Harper izinkan pemuda itu naik Sekoci, dan karena nggak kuat dingin, gitu ya, dia pegang salah satu kayu atau apalah untuk pegangannya supaya dia tetap hidup. Kemudian akhirnya tangannya lepas karena kedinginan. Kemudian dia tenggelam, sampai hari ini nggak ditemukan jasadnya karena kedalamannya sangat jauh. Nah, John Harper akhirnya jadi dikenal orang karena pemuda tadi yang dia selamatkan. Dia cerita di salah satu stasiun televisi.
Ditanya, kamu kenapa bisa selamat? Siapa yang menyelamatkan kamu? Dan dia berkata, ada seorang pendeta katanya yang menyelamatkan saya. Dia kasih tahu namanya, karena mereka sudah kenal. Dia bilang, John Harper yang selamatkan saya. Oleh karena saya belum percaya Yesus, saya diizinkan naik Sekoci. Dan beliaunya nggak mau naik. Gitu. Dan dia berkata, kamu belum menikmati hidup bersama Yesus, kamu yang harus naik. Nah, cerita ini saudara yang dikasihi Tuhan memberitahukan kita bahwa memahami diri sebagai anak-anak Allah itu akan memberikan prioritas bagi orang lain. Kita akan mengutamakan orang lain sama dengan diri kita ya. Kalau John Harper, dia justru mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang ini. Saya nggak sedang menyuruh kita untuk bunuh diri hanya untuk buat orang lain, tetapi yang saya mau katakan bahwa teladan kehidupannya John Harper itu menunjukkan bahwa dia memahami dirinya sebagai anak Allah yang perlu memperhatikan keselamatan orang lain. Kiranya ini bisa menjadi perenungan kita bersama, memperhatikan apa yang diperhatikan Yesus, mengasihi apa yang dikasihi oleh Yesus, mengikuti, mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu kepada kami semua, dan kami tak henti-hentinya bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau luar biasa, Engkau hebat, tetapi Engkau datang ke dunia untuk memberikan teladan bagi kami, bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Bapak, berikan kami kekuatan untuk mengikut Tuhan, memahami diri kami dimanapun kami berada, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami punya keistimewaan, dan kami harus bagikan keistimewaan ini kepada orang lain, supaya hidup mereka juga diistimewakan suatu saat. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu kepada kami. Kami sehat sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Berkati kami semua Tuhan, kiranya firman Tuhan ini kami renungkan dan kami lakukan ketika kami sudah mulai pulang ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Baik, puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Bersyukur biarlah Roh Kudus akan melanjutkan firman Tuhan dalam hati kita, dan kita dapat mempraktikannya dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita ada persembahan khusus dalam rangka kita mensyukuri ulang tahun gereja yang ke-16. Karena itu bersamaan dengan waktu kita memberikan persembahan kita yang kedua, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan persembahan khusus itu pada kotak ini. Ya, kita angkat pujian nomor 139. Kirim cahyamu, berkumandang suara dari seberang, kirimlah.
kasih dan selamat datang untuk kita sekalian yang telah mengikuti ibadah hari ini. Pasti Tuhan memberkati. Terima kasih pula untuk Bapak Ibu yang telah melayani hari ini, Pak Yaman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati pelayanan hari ini. Minggu depan tanggal 2 ada perjamuan kudus. Lalu pengumuman yang berikutnya dalam rangka mensyukuri ulang tahun gereja kita yang ke-16, diadakan persembahan 2 kali saja ya, hari ini dan tanggal 2 Agustus nanti. Kemudian berkaitan dengan itu pula, pada tanggal 8 Agustus kita ada kerja bakti di tempat ini. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk terlibat, untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan tanggal 9 nanti ibadah syukur ya. Nah biasanya ibadah syukur ulang tahun gereja itu kita adakan sore hari ya, tapi karena kondisi ya kita akan mengadakannya pagi hari sesuai dengan ya ibadah biasa ya, tapi ya tidak mengurangi rasa syukur kita atas 16 tahun berlangsungnya gereja ini dan pelayanan dan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Saya rasa itu saja. Ya, kita akan memusaikan ibadah kita. Saya undang kita semua berdiri dan kita mempersiapkan pujian nomor 247. 247 kita akan nyanyikan semuanya.
Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih kepadamu Bapa atas berlangsungnya ibadah ini. Tuhan sudah memimpinnya dengan segala baik dari awal, pertengahan hingga selesainya. Apa yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, pujian, penyembahan, persembahan kami, hati, pikiran, waktu kami, Tuhan terima itu menjadi kesukaan bagimu. Dan ini merupakan implementasi daripada hakikat kami sebagai anak-anakmu. Kami ingin selalu bersekutu denganmu, kami ingin selalu memujimu, kami ingin selalu menyembahmu, kami ingin mengikutimu seluruh kehendakmu. Dan tujuan hidup kami adalah tujuan dan kehendakmu. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai hari ini dalam pelayanan hari ini. Hamba yang menyampaikan firman-Mu, Pak Yaman, Tuhan memberkati anak muda ini dengan potensi dan karunia yang Tuhan telah taruh dalam hidupnya, dalam dirinya untuk melakukan tujuan-Mu. Melalui hidup dan pelayanannya banyak jiwa dapat dimenangkan, banyak jiwa dapat dihibur, diteguhkan, dikuatkan, diberi motivasi untuk menjalani hidup ini. Cita-cita masa depan Tuhan anugerahkan. Demikian pun juga pemimpin pujian, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia. Tuhan Yesus memberkati semua hamba-hamba. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan perhitungkan, dan pasti Tuhan akan membalasnya. Walaupun kami tidak melayani bukan karena upah, tapi janji-Mu ialah bahwa pasti Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Bahkan juga seluruh jemaat-Mu yang telah menghargai waktu dan kesempatan hari ini. 1 jam lebih kami ada di hadapan Allah, waktu yang berharga dan bermakna bagi kami, lebih daripada 1000 jam di luar sana. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala pengalaman hidup mereka. Kami banyak mengalami kondisi yang mungkin membuat kami khawatir, cemas, membuat kami kesulitan, bahkan membuat kami juga takut. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa ada 2 hal yang harus kami pahami, bahwa Tuhan melatih kami dengan setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tapi satu hal juga yang kami imani ialah bahwa segala kesulitan, paling sulit pun apapun yang kami hadapi, bahkan mengancam jiwa kami, mengancam hidup kami, janji-Mu ialah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Yesus, ingatkan kami akan janji-Mu sehingga kami tidak khawatir, tidak takut, tidak putus asa, apalagi meninggalkan Tuhan. Dan terbukti bahwa sampai dengan hari ini, sekalipun banyak kesulitan yang kami hadapi, pemeliharaanmu masih tetap sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Teguhkan iman kami supaya dalam proses sekali mengenal Tuhan, mengasihi-Mu, walaupun kami masih jatuh bangun, tapi Tuhan akan terus menopang kami sampai pada akhirnya. Terima kasih. Memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, berkati ekonomi mereka sehingga kami tidak kekurangan, tetapi kami berkecukupan sebagaimana janji-Mu. Mampukan kami. Oleh karena itu berkati seluruh usaha dan pekerjaan mereka, dan mampukan kami juga untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami sebagaimana firman-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, baik pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mohon hikmat, akal budi, sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan mereka berhasil naik kelas, lulus, dan mereka boleh mencapai cita-cita mereka yang merupakan cita-cita Allah bagi mereka juga. Yang olehnya mereka memperoleh profesi, juga memperoleh bagi ekonomi mereka untuk menunjang hidup mereka. Anak-anak kami yang sudah saatnya mereka menikah, Tuhan siapkan teman hidup yang mencintai, mengasihi, yang akan menopang, yang akan menyertai perjalanan hidup seumur hidup mereka. Tuhan siapkan itu bagi mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Kalau ada
bapak-bapak, ibu-ibu atau anak hari ini mengalami kesulitan dengan hubungan. Hubungan itu membuat mereka sedih, susah. Tuhan Yesus tolong. Biarlah cinta kasih yang sejati itu menguasai hati pikiran mereka. Kalau ada perbedaan di antara mereka, mampukan untuk bisa menyelesaikannya secara bijak, dalam kasih, dalam kelembutan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa secara khusus untuk jemaatmu hari ini. Kalau mereka punya pergumulan khusus yang tidak tersebut dalam doa ini, Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Tahu. Dengan seruan mereka kepada Tuhan, mohon dengarkan Bapak. Terima kasih. Berdoa buat mereka yang kurang sehat, yang sakit, mari Tuhan lawat mereka, jamah mereka. Kami terus teringat akan hamba Pak Chandra, orang tua kami Pak Ibau yang ada di Samarinda, Ibu Juwita, adik dari Pak Dharma, bahkan siapapun ya, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi dalam tubuh mereka ada potensi sakit apapun. Tuhan Yesus, Engkau jamah. Kami percaya kuasa-Mu yang akan menolong, menghibur, meneguhkan, menguatkan, dan bahkan menyembuhkan mereka. Ya Bapa di surga, kami terus mohon perlindungan-Mu bagi seluruh jemaat di tempat mereka, di rumah mereka, di tempat pekerjaan, di jalan. Lindungi tutup pusing mereka dari virus corona, sehingga mereka tetap aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu. Walaupun mungkin kami harus menjalani hidup dengan protokol kesehatan, tapi kami percaya imun dalam tubuh kami yang Tuhan ciptakan itulah yang membuat kami terpelihara oleh kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak hadir pada hari ini dimanapun mereka berada. Mungkin dalam tugas mereka, Tuhan Yesus, Engkau tolong lindungi mereka. Kami teringat Pak Thomas dalam penerbangan, Tuhan sertai. Juga Bapak Ibu yang lain mungkin ke tempat yang lain. Kalau ada jemaat yang sedianya ialah bisa hadir, tidak ada halangan apapun, tapi sengaja tinggal di rumah, Tuhan Yesus, Engkau tegur mereka, bicara kepada mereka, supaya pada minggu depan kami boleh berjumpa bersama-sama dalam ibadah seperti ini, agar kami dapat semeja menikmati makanan dari surga, firman Allah yang hidup yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami berdoa juga untuk ulang tahun jemaat, kami mohon biarlah Tuhan cukupkan segala dana supaya semua itu dapat terlaksana dengan baik. Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal, Tuhan Yesus memberkati semua pimpinan-pimpinan gereja di Indonesia yang dapat bekerja sama untuk dapat melayani bangsa ini sehingga ada banyak jiwa dapat diselamatkan. Saya berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja bekerjasama dengan pemerintah, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri, di kota, di desa, bahkan sampai ke pedalaman. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami, pemerintah, presiden, wakil presiden, semua lembaga tinggi negara yang memerintah dari pusat sampai ke daerah, khususnya untuk anak-anak Tuhan, pakai mereka di sana untuk menjadi pemimpin-pemimpin seperti Kristus memimpin, untuk mendatangkan rahmat dan keselamatan bagi bangsa ini. Bapa di surga, terima kasih juga untuk persembahan jemaat-Mu yang diberikan kepada-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita, dan biarlah persembahan ini juga dapat menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang sedianya kami ucapkan melalui doa ini, tapi karena keterbatasan kami, saya mohon biarlah Engkau yang Maha Tahu, yang mengingat segala sesuatu bagi kebutuhan kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sempurnakan doa ini, dan kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Nah, kami bawa semuanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,
lakukan, dan lakukanlah itu dalam kehidupan. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang untuk menjemput salah-salahnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati sampai kita berjumpa.